Saya harap screen saya cukup jelas di layar Bapak Ibu masing-masing gitu ya. Nah, hari ini kita akan bicara mengenai burnout, dan mungkin ini adalah hal yang bisa jadi hal yang baru, menurut istilahnya, tapi mungkin bisa saja hal yang kita sudah alami atau kita sudah tahu sebelumnya. Dan mungkin hari ini kita akan sedikit banyak hal-hal yang teknis, hal-hal yang sifatnya pengetahuan, tetapi saya rindu setiap kita untuk mencoba memikirkan realitanya gitu ya dalam hidup kita atau dalam keseharian kita atau dalam keseharian orang-orang di sekeliling kita seperti apa. Sehingga pengetahuan ini tidak hanya menjadi sebuah pengetahuan, tapi kita bisa benar-benar menarik aplikasinya buat kehidupan kita. Nah, mungkin di antara kita pernah nih ngalamin seperti yang nampak di layar Bapak Ibu semua gitu, kayak setiap kali ketemu hari Senin kayak bete banget gitu, kenapa sih mesti hari Senin lagi gitu ya. Terus mungkin kepikiran juga kayak, aduh mendingan nggak usah kerja deh gitu, kenapa sih mesti kerja gitu, kenapa sih harus susah-susah gitu. Lalu mungkin ada yang berasa kayak mengalami hari-hari yang bener-bener males banget kalau mau pergi kerja, atau kemudian ada kondisi yang kita kayak nggak bisa tidur gitu ya, atau kayak pikirannya penuh banget sama hal-hal yang berkenaan sama pekerjaan. Terus kalau misalnya kita ada tugas-tugas di pekerjaan atau hal-hal yang harus kita selesaikan, kayak ya udahlah yang penting selesai, udah bagus bisa selesai kayak gitu. Nah, kadang-kadang juga ada kayak misalnya waktu kita mau OTW atau mau jalan ke kantor atau ke kampus atau ke tempat aktivitas kita pun emosi kita tuh langsung negatif gitu. Ngelihat kantornya aja udah bete gitu. Kepikirannya adalah aduh kapan ya atasan gue ganti gitu misalnya, atau aduh kapan ya teman sekantor ini tuh resign gitu. Aduh kapan ya aku bisa pindah dari tempat ini atau kapan sih ini semua berakhir. Nah, mungkin kita pernah punya pengalaman yang seperti itu, gitu. Sehingga kalau dulu nih ya, kita bisa nih reaksinya kemudian kita kayak nunggu-nunggu nih jam 5 tuh kapan ya, jam 5 tuh kapan ya gitu. Dan begitu ada jam 5, kena di jam 5, kita kayak berasa aduh lega banget karena tekanan stres itu kayak oke, bentar lagi udah nggak stres lagi, bentar lagi pulang gitu ya. Bentar lagi ada di rumah yang kita akan berasa kayak rumah itu tempat yang nyaman, tempat yang kita bisa ngerasa lega, yang kita kayak hilangin tekanan kita dari tempat kerja gitu. Nah, tapi kan kondisinya itu dulu gitu ya. Uh, Kondisi sekarang tuh bisa jadi beda gitu. Kondisi sekarang tuh kan kita sudah ada di zaman yang disebut masuk dalam zaman global gitu ya. Kayak semuanya tuh nyatu jadi satu gitu. Walaupun ada di area-area yang berbeda, tapi kayak nyatu. Kayak sekarang kita ada dalam pertemuan yang dari Jayapura juga tetap ada nih menyatu nih dengan pertemuan kita sekarang gitu. Padahal beda 2 jam gitu ya. Padahal lokasinya jauh gitu. Kemudian ada revolusi industri udah 4.0 gitu ya. Jadi kayak ada banyak banget perubahan di kehidupan kita. Industri makin maju, alat komunikasi makin maju, ekonomi sudah mengglobal, kompetisi itu udah nggak bisa dihindari lagi gitu ya. Dan dunia kita tuh bergerak cepat sekali. Seolah-olah kayak pergerakan dunia dan perubahan itu tuh lebih cepat dari apa yang kita mampu ikutin. Kayak handphone tuh seri yang terbaru keluar tuh hampir setiap tahun gitu ya. Dan kita rasanya kayak nggak bisa ngikutin semua perubahan itu gitu. Karena segala perubahan yang terlalu cepat. Nah, efeknya apa? Efeknya perubahan itu tuh akan kena ke semua aspek di kehidupan kita dan nggak terkecuali atau tidak terhindarkan area pekerjaan juga. Kondisinya saat ini adalah pekerja atau orang-orang yang bekerja itu dituntut untuk bisa ngikutin kemajuan zaman. Sekarang dituntut untuk bisa tahu nih kemajuan teknologi itu apa, untuk bisa pakai nih teknologi gitu ya. Dan efeknya adalah para pekerja ini tuh jadi harus mengalami tekanan yang besar gitu, ada persaingan, ada tekanan yang besar sehingga mereka akan harus ngeluarin effort atau usaha yang besar sampai-sampai kayak harus lembur. Lembur itu udah bukan jadi barang yang aneh. Bawa kerjaan ke rumah atau mengerjakan pekerjaan di kantor di lewat jam bekerja itu bukan hal yang baru gitu. Kemudian kayak harus dituntut untuk meningkatkan kemampuan bekerja, kemudian produktivitas juga mesti bagus gitu. Nah, dampaknya
pada generasi milenial, nih ya persekutuannya kan namanya milenial ya. Pada generasi milenial tuh, jadi generasi milenial itu disebut juga ada yang menyebut, ahli itu yang menyebut generasi yang burnout. Kenapa ya? Karena tadi ada banyak sekali perubahan dan generasi milenial ini ada di pusatnya gitu. Mereka ada di kondisi lingkungan yang mereka punya banyak sekali tuntutan gitu. Nah, generasi milenial ini generasi yang sebenarnya punya banyak banget kelebihan karena tadi kondisi perubahan zaman itu. Kayak mereka adalah individu-individu yang sebenarnya sangat canggih kalau disuruh multitasking atau mengerjakan beberapa hal bersamaan gitu. Sambil ngemail, sambil dengerin lagu, sambil ngecek temennya ngomong apa sambil ngejawab gitu, sambil ngecek yang lain gitu. Itu kayak biasa banget buat generasi ini. Dan mereka tuh juga cukup disebut generasi yang sangat kreatif dan sangat ambisius. Kenapa ya? Karena tuntutannya besar di mereka. Nah, efeknya adalah mereka sendiri tuh mengalami tekanan yang nggak tanggung-tanggung, yang besar juga buat mereka. Mereka sendiri pun akhirnya punya, atau sadar atau tidak sadar, kayak punya standar kesuksesan yang berbeda dari generasi-generasi sebelumnya. Jadi standar kesuksesannya tuh melihat kesuksesan pekerjaan dalam pekerjaan itu sebagai hal yang priority, itu sebagai hal yang utama yang harus dimiliki supaya mereka bisa diakui atau supaya mereka bisa dipandang, supaya mereka bisa dilihat positif oleh keluarga atau masyarakat. Jadi ini generasi yang bebannya banyak. Nah, saya baca satu artikel gitu ya di tirto.id gitu, kalau Bapak Ibu nanti ngecek boleh, di September 2019. Judulnya adalah ekspektasi tinggi membuat milenial kerap dilanda burnout gitu. Salah satu yang saya kutip dari artikel itu adalah WHO itu melihat burnout sebagai gangguan yang cukup serius karena melanda sebagian besar milenial berusia 22 sampai 38 tahun di hampir seluruh dunia gitu. Jadi di semua benua besar, benua Amerika, Eropa, Asia, semuanya ini tuh usia milenial ini tuh usia yang burnout gitu. Lalu artikel di Gallup ini lembaga penelitian di Amerika gitu ya, pada Juli 2018, Bapak Ibu bisa lihat di layar, hasilnya adalah hampir 3 dari 10 milenial itu mengalami kondisi burnout gitu. Dan sekitar 7 dari 10 itu mengalami kadang-kadang kondisi burnout gitu. Jadi burnout ini cukup banyak gitu sebenarnya. Dan kalau Bapak Ibu pernah mendengar ada yang namanya wilayah Silicon Valley gitu. Itu di California di Amerika, itu tempatnya perusahaan-perusahaan teknologi informasi yang besar. Ada Google di sana, ada Apple, ada Cisco, ada Intel, ada Yahoo gitu ya. Dan ada banyak yang lain gitu. Nah, mereka ini berusaha mendesain kantornya itu semenyenangkan mungkin. Jadi ada tempat untuk tidurnya, kemudian kalau mau kerja private tuh bentuk tempat kerjanya tuh nggak kaku seperti kantor yang kita bayangkan, ruangan kotak gitu, nggak begitu gitu. Jadi ada tempat istirahatnya, ada tempat mainnya, ada perosotannya, bahkan ada konsepnya tuh playground, konsepnya tuh tempat bermain yang sebenarnya itu adalah kantor dengan tujuan apa ya, supaya nggak burn out gitu. Tapi ternyata ya sekalipun didesain seperti ini ya tidak secara otomatis mengurangi tingkat burnout dari individu. Gitu. Nah, kondisi sekarang nih, kita kan ada di masa yang unik sekali ya, ada di masa pandemi yang unik sekali gitu ya. Kalau tadi kan kita bicara di atas itu kan dulu kita nunggu-nunggu jam 5 buat pulang kantor. Karena dengan pulang kantor, kita kayak berasa lepas dari lingkungan yang membuat kita stres. Nah, tapi kalau sekarang itu nggak seperti itu. Di kondisi pandemi yang sekarang, kita ada di rumah. Mungkin sebagian dari kita bisa pergi ke kantor, walaupun tidak setiap minggu atau setiap hari dalam satu minggu itu, setiap hari kerja pergi ke kantor, mungkin 3 hari gitu ya. Sebagian mungkin di rumah, atau ada yang full bekerja dari rumah.
Nah, tantangannya sekarang adalah dengan bekerja di rumah, berarti sudah tidak ada batas lagi nih antara area kerja dan area pribadi atau area personal. Sehingga semua area ini bercampur, sehingga stresnya itu seolah-olah tidak ada hentinya. Kemudian message atau pesan yang terus berdatangan dan seolah-olah menuntut untuk segera direspon gitu ya, karena nggak ada alasan nih untuk kamu nggak ngerespon, karena sekarang kalau dulu kan kesulitan kuota sama jaringan gitu ya, kalau sekarang kok kayaknya kuota sama jaringan udah gara-gara pandemi tuh jadi entah gimana tuh jadi bukan lagi hal yang terlalu major gitu. Setelah setahun kita ngalamin segala macam struggle, kayaknya sekarang jaringan, kuota, dan segala macam tuh kayak udah smooth aja gitu ya kan. Nah, kadang-kadang meeting pun dilakukan di luar jam kantor. Jadi kayak berada di rumah itu seperti berada di lokasi yang nggak pernah berhenti kita mengalami tekanan, baik dari pekerjaan atau dari kondisi rumah. Sehingga kadang-kadang kita bisa muncul, aduh kapan sih kelar ya, kapan sih selesai sih, ini kapan sih nggak stresnya, kok stres mulu ya isinya ya, kayak gitu. Ada survei di Amerika di Agustus 2020, itu menemukan bahwa 58% dari pekerja di Amerika itu mengalami burnout. Berarti ini di masa pandemi gitu, dan mereka benar-benar mengalami tekanan yang besar dalam situasi yang berubah drastis dan tidak terprediksi. Nah, saya jadi kepikirannya kayak gini, jangan-jangan karena kita begitu sering atau begitu banyak mengalami tekanan, mengalami rasa frustrasi, rasa stres, jangan-jangan kita sendiri berpikir bahwa ya udahlah, terima aja lah gitu. Emang kerja tuh kayak gitu, emang itu sudah umum, itu sudah lazim. Jadi kalau kita ada dalam aktivitas bekerja, dalam aktivitas kita, kemudian kita mengalami stres, mengalami tekanan, mengalami rasa ketidaknyamanan, mengalami rasa kayaknya udah nggak tahan, itu tuh udah biasa. Sehingga kita menganggap hal itu wajar, karena emang kayak gitu loh situasinya. Nah, tetapi bahaya dari pemikiran itu adalah kadang-kadang kita jadi tidak menyadari bahwa tekanan atau stres atau perasaan frustrasi seperti itu dalam kurun waktu yang panjang itu sebenarnya mengandung bahaya. Nah, itu yang hari ini kita akan coba pahami lebih jauh. Nah, Bapak, Ibu, dan Saudara, saya membaca lumayan cukup banyak jurnal mengenai burnout, dan ada banyak sekali ahli yang mendefinisikan burnout itu apa. Ada banyak sekali konsep dari teori-teori mengenai karir gitu ya, mengenai pekerjaan individu, pilihan karir gitu ya, yang kemudian mendefinisikan burnout itu apa. Saya rangkumkan di sini gitu ya. Ini definisi dari ahli dan konsep-konsep gitu ya. Burnout itu kira-kira kondisi keadaan psikologis berupa kelelahan fisik, kelelahan emosional dan mental karena keterlibatan jangka panjang pada situasi yang menuntut secara emosional. Burnout juga didefinisikan sebagai perasaan kecewa dan menolak kerja, menjadi sinis dan menjadi rendah harga dirinya, dan kemampuan untuk mencapai hasil. Dan itu terjadi karena respon dari stres yang intens atau yang kuat sekali dan berkepanjangan. Burnout juga didefinisikan sebagai ketidakefektifan strategi penyelesaian masalah. Jadi ada persepsi bahwa usaha-usaha yang telah dilakukan tidak mencapai hasil yang diinginkan. Kemudian ada ketidaksesuaian antara karakteristik pekerjaan dan individu, dan itu terjadi secara terus-menerus. Kemudian ada ketidakcocokan antara keinginan dan kenyataan di pekerjaan. Nah, kemudian ada konsep pemikiran dari conservation of resources. Dia sederhananya begini, individu itu akan menghargai atau termotivasi untuk mendapatkan, memelihara, dan melindungi sumber daya. Sumber dayanya bisa bentuknya macam-macam, bisa objek, bisa kondisi, karakteristik pribadi, energi, atau hal-hal yang lain. Yang dianggap individu itu adalah sumber daya. Nah, burnout akan terjadi ketika sumber daya ini terancam atau hilang, atau ketika individu itu udah investasikan sumber daya, tapi dia gagal untuk mendapatkan kembali, atau hasil investasinya nggak sesuai dengan apa yang dia mau. Gitu. Jadi, ini adalah kondisi yang para ahli amati
dan kemudian mendefinisikan burnout itu apa. Nah, kemudian saya akan melihat atau saya akan mencoba menjelaskan kalau WHO akan mendefinisikan burnout itu sebagai apa. Nah, di tahun lalu, di bulan Mei, di 2019, 2 tahun lalu berarti ya, WHO itu memasukkan atau mengkategorikan burnout itu ke dalam klasifikasi International Classification of Disease gitu. Bagiannya apa atau didefinisikan sebagai apa? Didefinisikan sebagai fenomena dari pekerjaan. Jadi ini bukan kondisi medis, tetapi memerlukan intervensi medis, gitu. Jadi individu akan datang kepada tenaga kesehatan, kemudian akan menjelaskan atau mencari pertolongan dari tenaga kesehatan, tapi sebenarnya alasannya adalah karena ada problem dengan pekerjaannya dia, gitu. Maka definisinya burnout adalah sindrom yang dikonseptualisasikan sebagai akibat dari stres kronis atau stres yang berlangsung cukup lama di tempat kerja yang belum atau tidak berhasil dikelola oleh individu itu. Dan ada 3 tandanya gitu. Ada perasaan kehabisan energi atau kelelahan, kemudian ada peningkatan mental distance atau individu itu secara mental itu seperti mengambil jarak dari pekerjaannya dengan memiliki perasaan negatif atau sinis yang terkait dengan pekerjaannya, kemudian berkurangnya atau menurunnya kemampuan profesional dari individu itu. Nah, burnout ini berarti secara khusus menurut WHO diklasifikasikan atau dihubungkan dengan fenomena yang terhubung dalam konteks pekerjaan. Gitu. Jadi tidak bisa diterapkan atau diaplikasikan dalam konteks kehidupan yang lain. Nah, mungkin Bapak Ibu ada yang bertanya atau ada yang kepikir terus bedanya burnout sama depresi itu apa gitu ya. Karena kadang-kadang tuh mikirnya ini orang lagi burnout atau lagi depresi atau lagi kayak gimana gitu. Saya kasih perbedaan mendasar saja karena ada fenomena yang mirip gitu antara burnout dan depresi gitu. Tapi yang mendasar adalah begini, kalau burnout itu fenomena psikis yang berkaitan dengan pekerjaan dan situasi yang spesifik. Apa gitu. Sehingga jika dia berada di luar situasi itu atau di luar konteks itu, maka dia tidak akan mengalami tekanan yang tadi dia alami. Gitu. Tetapi kalau depresi adalah fenomena psikis yang sifatnya umum. Jadi dia mau berubah kondisi pun, mau berubah lingkungan pun, dia akan tetap mengalami tekanan itu. Gitu. Jadi tidak tergantung pada konteks gitu. Nah, maka ini yang tadi digarisbawahi bahwa burnout itu terkait dengan pekerjaan atau aktivitas si individu itu. Nah, sekarang saya akan masuk ke hal yang berikutnya. Maka kalau kita udah tahu tadi definisinya apa, terus jadi komponen burnout itu apa ya? Apa yang akan selalu ada pada saat individu itu mengalami burnout? Ada 3 hal yang akan selalu ada. Tadi sudah dijelaskan juga, sudah disebutkan oleh dari definisinya WHO, gitu ya. Yang pertama adalah adanya kelelahan. Kelelahan ini tuh kondisinya akan seperti ini. Individu ini akan mengalami perasaan berkurangnya sumber daya fisik dan emosional yang berlebihan. Jadi benar-benar berasa terkuras, berasa habis, berasa kosong, itu yang dirasakan. Dan dia juga punya perasaan merasa tidak bisa lagi mengisi energi itu. Gitu. Jadi energinya habis, energi fisik, energi emosionalnya habis, lalu dia juga merasa bahwa ini tuh nggak bisa diisi lagi. Kalaupun diisi itu tuh akan cepat terkuras gitu. Dan dia akan punya perasaan tidak mampu untuk menghadapi hal yang berikutnya. Maka tadi kan salah satunya misalnya ada fenomenanya udah bagus nih kerjaan bisa selesai, udahlah yang penting kelar lah kayak gitu. Nah, kelelahan ini tuh merupakan dasar atau inti dari burnout. Gitu ya. Jadi komponen pertama. Kemudian komponen yang kedua adalah sinisme. Sinisme ini adalah sikap yang negatif, yang sinis, yang acuh tak acuh atau tidak peduli, yang menjauh, kemudian bahkan muncul perasaan permusuhan terhadap pekerjaan. Jadi bisa jadi pekerjaan ini dulu adalah, aktivitas ini dulu adalah menyenangkan buat dia. Ini adalah hal yang sangat
apa ya, dia sendiri melakukannya dengan passion gitu ya. Tapi ada kemudian di satu titik di mana dia negatif sekali nih sekarang gitu. Dan semua sinisme ini diiringi dengan hilangnya idealisme. Nah, yang tadi tuh tadinya dia sangat menggebu-gebu, sangat idealis, sangat passionate gitu ya. Tapi kemudian begitu kena burnout ada di titik burnout, maka dia akan menjadi hilang idealismenya, minatnya. Bahkan dia juga bisa kehilangan makna akan apa yang sedang dia lakukan. Nah, nanti efeknya adalah dia akan juga punya sikap yang negatif itu terhadap bukan cuma terhadap pekerjaan, tapi terhadap lingkungan di dalam pekerjaan itu. Biasanya mungkin bisa jadi timbul konflik gitu ya dengan individu-individu yang ada di sana. Jadi ini adalah dimensi atau aspek interpersonal dari burnout. Nah, kemudian komponen yang ketiga adalah rasa tidak mampu. Jadi individu ini akan punya perasaan tidak berdaya. Jadi waktu dia dapat tugas-tugas atau dapat tanggung jawab tertentu, dia akan ngerasa semuanya itu berat. Dan dia akan menjadi tidak efektif. Lalu karena itu dia akan jadi nggak puas sama dirinya. Begitu dia nggak puas sama dirinya, dia akan ngerasa bahwa saya tuh emang nggak mampu sih. Kayak gitu. Jadi dampaknya kemudian produktivitasnya akan turun, kemudian dia akan cenderung mengabaikan tugas-tugas, dan dia akan menjadi merasa bukan orang yang berkompeten. Jadi dia akan menilai dirinya sendiri adalah orang yang tidak mampu. Nah, perasaan ini akan membuat dia merasa gagal. Nah, maka komponen yang ketiga ini menjadi komponen yang disebut dimensi evaluasi diri dari burnout. Jadi pada waktu individu mengalami burnout, akan muncul 3 komponen ini dalam diri individu. Gitu ya. Nah, kemudian saya akan masuk dalam faktor. Nah, kira-kira faktor apa sih sebenarnya yang mempengaruhi burnout dari individu, gitu ya? Ahli itu mendefinisikan ada 6 area karakteristik pekerja yang bisa mempengaruhi tingkat burnout individu. Jadi ini bisa membuat burnout-nya makin tinggi atau makin turun, gitu ya. Dan ada 6 hal inilah atau ada 6 faktor inilah yang mempengaruhi. Yang pertama adalah beban kerja. Jadi beban kerja itu bisa secara kualitatif, bisa secara kuantitatif gitu ya. Bisa secara tingkat kesulitan, bisa secara jumlahnya. Bisa saja jumlahnya cuma 2, tapi tingkat kesulitannya susah banget. Atau jumlahnya banyak gitu ya. Jadi nggak punya waktu gitu ya. Nah, beban kerja ini membuat si individu memiliki kapasitas yang terus menurun karena dia harus terus mengusahakan dirinya untuk memenuhi tuntutan pekerjaan. Nah, efeknya adalah tadi usaha itu kan perlu waktu ya, waktu dia mengerjakan itu kan perlu waktu. Efeknya adalah dia akan menghabiskan banyak sekali waktu mengerjakan itu, kemudian dia akan menjadi punya waktu istirahat yang berkurang, dan kalau itu terus berlangsung, maka energinya juga akan turun. Gitu. Nah, maka tadi akan energi yang rendah ini atau energi yang turun itu tadi, kalau itu terus berlangsung akan tadi mengarah pada kelelahan. Tadi komponen yang pertama, gitu ya. Nah, kemudian yang kedua adalah faktor yang kedua adalah kontrol. Jadi individu ini burnout itu sangat dekat atau sangat dipengaruhi oleh yang namanya kontrol. Jadi apakah individu ini dalam pekerjaannya itu memiliki kontrol atau tidak? Apakah dia dipercaya untuk mengambil keputusan? Apakah dia punya ide-idenya bisa dijalankan, atau dia hanya harus ngikutin ide-ide dari atasannya atau dari orang lain begitu. Nah, semakin baik atau semakin besar kontrol yang diberikan, semakin diberikan kepercayaan, maka sebenarnya tingkat burnout-nya akan semakin rendah. Nah, ruang itu yang diperlukan oleh individu. Nah, kadang-kadang itu akan berhubungan dengan bagaimana otoritasnya dia, gitu ya. Jadi ini yang akan bisa ngerasa nggak berdaya gitu. Individu tuh yang nggak bisa punya kontrol dalam apa yang dia lakukan tuh, perasaan yang paling besar yang muncul itu adalah tidak berdaya. Dan perasaan tidak berdaya ini bener-bener nggak enak banget.
Kemudian yang selanjutnya adalah imbalan, gitu ya, atau reward. Nah, reward ini sifatnya bisa berupa material maupun yang imaterial, gitu ya. Nah, individu yang merasa dirinya kurang imbalan, gitu ya, baik secara material maupun imaterial, misalnya kurang diakui, kurang diberikan penghargaan, kurang mendapatkan keuntungan sosial dalam lingkungan pekerjaannya, atau kurang dihargai secara finansial, gitu, itu akan memunculkan perasaan tidak berharga dalam diri individu ini. Dan begitu muncul perasaan tidak berharga, maka dia juga akan mempengaruhi tingkat kemampuan dia dalam mengerjakan sesuatu. Jadi imbalan ini juga akhirnya menjadi faktor yang penting bagi diri individu ini. Kemudian faktor yang berikutnya, faktor yang keempat adalah komunitas. Nah, ini bicara mengenai social support. Apakah individu ini dalam lingkungan pekerjaannya merasa bahwa dia bisa berinteraksi dengan baik dan sehat dengan rekan-rekannya? Atau di dalam pekerjaan itu banyak sekali atau tinggi sekali kompetisinya? Dicurangin, diperlakukan tidak sama teman-temannya tuh banyak konflik atau sama atasannya misalnya. Jadi tidak merasa mendapatkan support, kemudian interaksi sosial dengan lingkungannya kurang baik, kurang merasa dipercaya, dan apakah muncul konflik yang nggak pernah selesai. Nah, itu akan sangat mempengaruhi tingkat burnout dari individu. Kemudian fairness atau keadilan, jadi individu ini membutuhkan lingkungan bekerja yang memberikan keadilan buat dia. Nah, begitu rasa ketidakadilan itu muncul, misalnya keputusan mengenai pembagian pekerjaan, kok saya kok kerjaannya banyak banget, kok ini kok enggak, kok ini selalu pendapatnya selalu didengar, kok saya kok enggak gitu. Jadi merasa ini diperlakukannya tuh nggak adil nih, ini kayaknya atasan saya, bos saya pilih kasih nih. Nah, sudah mulai punya perasaan-perasaan seperti itu, biasanya nanti akan membuat individu itu menjadi marah dan menjadi sinis gitu. Lalu dia akan merasa sedang diperlakukan dengan tidak hormat gitu, seperti melukai harga dirinya dia gitu. Nah, itu akan mempengaruhi bagaimana individu ini akan mengalami burnout. Dan kemudian nilai-nilai atau value. Kadang-kadang individu ini berada dalam konteks pekerjaan yang punya value atau punya nilai berbeda dari nilai personal yang dia punya. Dan konflik ini akan menjadi konflik internal yang terus-terusan menyedot energi emosional atau energi fisik. Energi fisik kalau misalnya harus berargumentasi, harus menyesuaikan gitu ya, energi emosional apalagi gitu ya. Dan membuat perasaan terjebak. Nah, kita itu kan tidak suka sama perasaan terjebak. Karena seolah-olah kalau terjebak itu tidak ada way out, tidak ada jalan keluar. Kita merasa bahwa kondisi yang mengatur kita gitu. Jadi hal itu bisa menyebabkan burnout, membuat tingginya tingkat burnout dalam diri individu kalau terus-terusan berputar seperti itu. Nah, mungkin Bapak Ibu terpikir bagaimana ya jadinya proses terjadinya burnout gitu ya. Sudah nampak di layar Bapak Ibu bahwa penyebabnya biasanya adalah kondisi organisasi, pekerjaan, dan diri si individu itu. Nah, burnout ini tuh seperti kalau saya menggambarkan tuh gini, seseorang bisa akhirnya ada di titik dia burnout, itu bukan sulap, tidak sekejap, tetapi itu terjadi bertahap, gitu. Itu terjadi bahkan dalam kondisi yang si orang itu atau individu itu nggak sadar bahwa dia sebenarnya lagi ada di jalur burnout. Gitu. Maka burnout ini sebenarnya berkembang perlahan dan biasanya dimulai kalau Bapak Ibu lihat di bagan gitu ya, secara sederhana dimulai dari konflik-konflik gitu. Hal yang selalu muncul pada awalnya adalah kelelahan. Gitu ya. Kelelahan itu muncul kemudian menjadi tanda pertama dan terpenting, dan kelelahan ini akan bersifat menerus gitu, kayak intens terus dalam jangka waktu yang cukup lama. Kemudian akan diikuti atau muncul sinisme
gitu ya, menjadi negatif, kemudian akan muncul atau akan diikuti atau berbarengan dengan menurunnya atau berkurangnya kemampuan profesional dari individu. Nah, ada ahli-ahli itu yang menyatakan proses burnout seperti ini. Saya tidak tampilkan di layar gitu ya, tapi saya akan paparkan kepada Bapak Ibu. Jadi burnout bisa berkembang secara perlahan dari rasa kecewa karena ada konflik harapan idealis dan realita. Burnout bisa berkembang dari konsekuensi ketidakberhasilan mencari makna hidup di area pekerjaan. Burnout bisa berkembang dari sumber daya. Jadi teori konservasi sumber daya yang tadi, karena kehilangan sumber daya atau sumber daya itu tidak berfungsi seperti yang diharapkan. Burnout bisa berkembang dari konsekuensi gangguan kepribadian individu. Jadi ada individu-individu yang misalnya sangat perfeksionis atau individu yang sifatnya narsisistik gitu ya, idealis gitu. Nah itu bisa memicu berkembangnya burnout karena individu ini mengalami rasa kecewa yang terus-menerus. Burnout bisa berkembang dari berbagai harapan yang palsu gitu ya, yang tidak sesuai sama realita lingkungan pekerjaan dia yang sekarang. Jadi entah gimana si individu ini selalu berpikir, enggak lah, soalnya nanti pasti gini. Jadi dia bermain di area fantasi terus gitu, tidak pernah mau benar-benar melihat realita yang ada. Burnout bisa berkembang karena ketidakcocokan atau ketidakseimbangan interaksi antara individu dan pekerjaannya atau lingkungan pekerjaannya. Jadi kalau teori mengenai karir itu bicara ada setidaknya ada beberapa hal yang penting pada saat individu itu memutuskan keputusan karirnya. Yang pertama, apakah individu ini mengenali dirinya? Yang kedua, apakah individu ini tahu pilihan karir dia itu detailnya seperti apa dan apa sih yang sedang dia pilih? Kemudian individu ini memproses cara berpikirnya supaya menjadi keputusan itu dengan cara berpikir yang tepat. Memprosesnya cara berpikirnya harus tepat. Nah, kemudian hasilnya nanti keputusan karirnya tepat. Nah, kalau 3 aspek itu tadi kurang pas dalam diri individu, biasanya keputusan karirnya atau keputusan pekerjaannya dia atau pilihan karirnya dia itu kurang optimal. Nah, itu bisa memicu burnout gitu ya, dalam durasi atau kurun waktu tertentu. Nah, dalam bagan yang Bapak Ibu bisa lihat di layar, itu ada tuntutan pekerjaan, ada job resources, ada sumber-sumber daya di pekerjaan, kemudian ada kemampuan individu, kemudian ada goals atau hal-hal yang individu inginkan. Nah, ada konflik di sana gitu, ada yang tidak fit, ada yang nggak pas di sana, yang kemudian membuat si individu ini terus-menerus untuk coba atasin. Nah, karena mungkin durasi waktu yang panjang, kemudian si individunya ini nggak ketemu cara atasnya yang tepat, akhirnya muncullah stres. Nah, ketidakmampuan menghadapi tekanan ini akan membuat individu lelah, gitu ya. Setelah lelah, maka kapasitasnya, kemampuan individu akan turun nih. Tadi kan lelah itu kelelahan fisik dan kelelahan emosional ya, yang terus-menerus. Begitu kelelahan ini muncul dalam kondisi yang panjang, kemudian individu ini akan mulai kehilangan sukacita saat dia melakukan sesuatu. Sekalipun itu hal yang menyenangkan buat dia, atau sekalipun itu hal yang awalnya sangat dia sukai. Kemudian dia akan mulai, karena sukacitanya udah hilang, dia akan mulai menjadi negatif, menjadi tidak peduli, menjadi sinis, kemudian dia akan mulai kehilangan kemampuan profesionalnya dia, keahlian dia mulai turun, karena sudah negatif nih, udah nggak mau dikeluarin lagi gitu, udah bodo amat, udah cuek gitu ya. Kemudian akhirnya efek kepada rasa berharga, merasa mampu, karena biasanya akhirnya performanya turun. Nah, kemudian sampailah di titik burnout, dan kalau itu terus-terusan terjadi, akhirnya bisa membawa individu pada kondisi depresi. Jadi burnout ini akan selaras dengan depresi. Jadi kalau diterusin, ya endingnya bisa depresi. Gitu. Ya, semoga saya tidak terlalu cepat. Kalau seandainya saya terlalu cepat, boleh Bapak Ibu memberikan info supaya saya bisa rem ya. Bagus kok Mbak, silakan Mbak. Oke, terima kasih. Sekarang kita akan melanjutkan ke slide yang 14. Nah, slide 14 ini, oke, sekarang gimana ya kalau misalnya individu itu sudah ada dalam kondisi burnout? Kayak gimana gitu ya? Kita bisa melihatnya kayak gimana gitu. Nah, yang pertama seperti ini.
pada saat individu ini ada dalam kondisi burnout, itu fenomena atau perilaku atau sikap yang kita bisa amati dari kesehariannya itu bisa beragam, bisa berbeda dalam setiap individu. Dan misalnya saya kasih contoh ya, misalnya individu ini jadi sering bolos, gitu. Jadi kalau mengerjakan sebuah tugas atau tanggung jawab jadi terlambat, gitu. Atau misalnya dia jadi salah-salah mulu, gitu. Atau dia menunjukkan ketidakpuasan dalam bekerja. Kemudian dia menjadi nggak komitmen nih, nggak berpartisipasi gitu ya. Kemudian dia mulai misalnya punya konflik sama orang-orang tertentu gitu. Kemudian dia mulai sebodoh amat, ya udah biarin aja gitu. Dia mulai kehilangan minatnya dia. Nah, itu contoh perilaku-perilaku dan mungkin Bapak Ibu bisa ngebayangin seperti yang tadi di awal ya. Hari pagi-pagi bangun tidur mau kerja kayak aduh nggak usah lah, kenapa sih mesti kerja gitu. Naik kendaraan untuk nyampe di tempat kerja tuh moodnya udah jelek, nyampe di kantor tuh udah bete, begitu tapping sore mau pulang tuh baru moodnya bagus gitu. Nah, itu sebenarnya adalah kondisi. Nah, kondisi ini bisa beragam gitu ya. Nah, tetapi ada 3 jenis kondisi klinis yang sebenarnya dialami sama individu yang ngalamin burnout yang kita bisa amati. Nah, yang pertama adalah fratenic. Fratenic ini kondisi di mana sebenarnya karakter individu ini adalah energik dan antusias, gitu. Jadi ini adalah individu yang sangat mau terlibat dalam pekerjaannya, tapi dia ini individu yang ambisius. Dan dia itu punya kebutuhan dalam dirinya dia tuh pengen mencapai prestasi. Jadi seolah-olah pencapaian itu jadi hal yang paling penting buat dia. Maka efeknya apa? Dia ambisius, dia punya energi yang besar, dia sangat ingin terlibat, tapi dia pengen mencapai prestasi dan pengen diakui. Efeknya adalah dia akan ngasih semua dirinya. Jadi dia akan mencurahkan semua sumber daya yang dia punya untuk mendapatkan hasil. Nah, tapi dampaknya adalah dia akan cenderung mengabaikan dirinya, kebutuhan dirinya yang lain. Misalnya dia jadi lembur tuh nggak masalah gitu, tapi kan dia jadinya nggak istirahat. Oh, setiap kali dia dikasih tugas tambahan, dia akan welcome aja. Oh iya, saya bisa bantu. Si A butuh bantuan, dia bantuin. Si B butuh bantuan, dia bantuin gitu ya. Tapi kemudian dia nggak bisa manage gitu waktunya dia sendiri. Jadi dia akan mengabaikan kebutuhan dirinya demi tadi, apa yang ingin dia capai. Nah, fantasinya dia adalah, saya ini adalah orang yang superior, yang bisa mengatasi semua problem di pekerjaan. Jadi ini tuh rada nggak realistis gitu. Kayak dia tuh nggak mampu sebenarnya melihat realita. Nah, kalau ketemu sama yang namanya kegagalan, dia nggak bisa tuh. Dia akan ngerasa bahwa ini tuh bukan salah saya. Ini tuh adalah salah orang lain. Ini tuh karena situasi. Ini tuh karena ini tuh karena ini. Dia tidak bisa melihat kenapa gagal dan melihat dengan cara pandang yang objektif. Emosi pada saat dia mengalami kegagalan, emosi yang muncul adalah merasa marah, merasa cemas, merasa bingung, dan untuk menutupi itu semua, dia merasa bahwa itu bukan karena dia. Padahal dia sendiri sedang ragu-ragu atau dia sendiri sedang menjaga supaya harga dirinya, karena dia kan tadi pengen mencapai sesuatu gitu ya, itu kan harga dirinya dia. Dia tuh merasa cemas waktu ada kegagalan karena dia takut nanti harga dirinya kena. Gitu. Ini adalah individu yang tipenya tipe burnout. Waktu mengalami burnout sebenarnya dia sedang burnout tuh gitu, tapi maybe dia nggak ngeh kalau dia lagi burnout gitu ya. Kemudian individu yang kedua yang sebenarnya dia lagi burnout adalah individu yang sebenarnya under challenge. Individu yang seperti apa sih? Individu tuh yang ini tuh sebenarnya individu yang beda sama yang tadi. Kalau yang ini dia tuh hilang minat sama pekerjaannya dia. Dia akan ngerjain tugas-tugas, hal-hal yang harus dikerjain, tanggung jawab dia tuh seadanya. Yang penting kerjain, yang penting kumpulin, yang penting selesai, gitu. Individu ini tuh kurang mendalami pekerjaannya karena apa? Karena sebenarnya dia udah nggak punya motivasi, kehilangan motivasi. Dan dia akan tidak mau terlibat. Beda sama yang fratenic yang tadi. Kalau yang fratenic tadi energinya gede tuh. Kayak pengen terlibat sama semuanya. Kalau yang ini kayak dia nggak mau. Gitu. Ya udahlah, kalau ada problem di pekerjaan, ada diskusi nih buat memecahkan problem, dia akan bilang,
ya udah terserah ikut aja deh gitu. Jadi dia nggak mau terlibat, nggak mau mengatasi hambatan dalam pekerjaan, nggak antusias. Dan dia memang tidak mengabaikan pekerjaan secara keseluruhan gitu, tapi dedikasinya sudah berbeda. Untuk memberikan yang terbaik itu udah enggak, seadanya aja. Yang penting kelar. Yang penting kan gue masuk kerja ya, pas di tempat kerja gue ngapain ya udahlah ya, masuk kerja terus 1 jam awal itu ngobrol sama meja sebelah gitu ya, terus kerja 2 jam, terus habis itu pergilah ke kantin, terus habis itu istirahat lebih dari 1 jam gitu ya, balik lagi ngopi, terus ngobrol-ngobrol lagi. Jadi efektifnya kalau kerja beneran sehari itu mungkin cuma 3 jam gitu. Jadi ini under challenge gitu. Nah, individu ini itu tuh punya pikiran atau punya pemahaman yang juga nggak realistis adalah apa? Dia tuh memandang kemampuan dirinya itu di atas dari tuntutan pekerjaan. Jadi dia ngerasa bosen sama pekerjaannya dia. Dia ngerasa semuanya ini monoton. Jadi ini tuh aduh ini tuh gampang lah gitu, nggak usah terlalu dipusingin lah, nah kayak gitu. Jadi kondisi itu sebenarnya membuat individu itu tidak puas gitu, dan karena dia tidak puas, tapi dia kan juga nggak mau ngasih lebih gitu kan, dan dia cuman ngerjain seadanya aja, dan dia anggap yang seadanya itu karena ini kerjaannya tuh lebih di bawah dari kemampuannya dia gitu. Nah, maka sebenarnya dia tuh seolah-olah tidak menghadapi stres karena pekerjaan justru. Jadi kayak dia tuh nyantai aja. Maka tuh individu yang under challenge itu sebenarnya dia tuh seperti tidak ditemukan stres karena adanya tingginya atau beratnya tuntutan pekerjaan. Gitu. Nah, tapi hal yang penting adalah individu ini tidak merasa puas sama pekerjaannya. Nah, itu sebenarnya titiknya. Dia tidak merasa puas sehingga sebenarnya dia akan selalu mikirnya gini, kayaknya ini pekerjaan nggak cocok deh sama aku ya. Gitu. Lalu dia akan mikir, aduh kapan ya saya mau ganti kerjaan, pindah aja kali ya. Ini tuh kantornya ini nggak oke nih. Gitu. Jadi dia akan punya pikiran seperti itu, lalu dia akan berpikir bahwa seandainya dia di tempat lain, maka dia akan menjadi lebih oke. Atau dia akan berpikir bahwa saya tuh layak loh dapat penghargaan yang lebih dari yang sekarang saya dapat, atau saya tuh bisa loh, atau saya tuh layak loh dapat tuntutan pekerjaan yang lebih tinggi gitu. Nah, tetapi karena dia tuh kehilangan tadi ya pemikiran yang objektif gitu tentang pekerjaan, tentang dirinya, maka sebenarnya dia tuh tidak pernah akan ngerasa fit, dan dia tuh sebenarnya pada waktu ada di satu lingkungan pekerjaan itu, dalam kondisi dia burnout ini, dia sendiri tahu bahwa dia tuh nggak optimal gitu. Jadi ada konflik perasaan conflicting dalam dirinya dia, bahwa dia sendiri ngerasa bersalah, dia sendiri tidak puas, tapi dia sendiri tidak suka sama itu, tapi dia sendiri juga nggak mau kalau harus memberi lebih sama hal itu. Jadi ini adalah individu yang sebenarnya lagi burnout. Tipenya adalah under challenge. Nah, individu yang ketiga, tipe yang ketiga itu tipe burnout. Tipe ini adalah individu yang sudah dalam kondisi fenomenanya adalah menyerah. Sudahlah, saya emang nggak mau lagi sama kerjaan ini. Nah, udah kayak gitu. Dia akan mengabaikan tanggung jawab secara menyeluruh, gitu ya. Dia akan punya pandangan yang pesimis, dan benar-benar sudah kehilangan antusiasme, gitu ya. Dia akan sudah dalam titik merasa frustrasi menghadapi situasi yang dia rasa dia udah nggak bisa kontrol, dan waktu dia menghadapi masalah ya karena dia sendiri udah nyerah, ya dia akan biarin aja, atau dia akan nyalahin orang lain gitu. Nah, hal-hal ini itu akan membuat jadi gini, waktu dia menghadapi masalah nih, dia kan udah nyerah. Kalaupun dia melakukan usaha, dan biasanya karena dia udah nyerah, jadi usahanya ya segitu aja kan, gitu, bukan usaha yang terbaiknya dia kan. Nah, biasanya kan gagal tuh. Nah, itu akan bikin dia kayak, tuh kan, kayak gitu. Jadi, individu ini akan ya seperti meng-approve apa yang sedang dia rasakan sendiri dengan apa yang dia lakukan. Nah, perasaan yang muncul sebenarnya adalah merasa tidak berdaya, merasa tidak dimengerti sama lingkungannya, merasa bahwa ketidakcocokan ini tuh tidak bisa dipahami oleh lingkungan di sekitarnya, dan dia udah benar-benar merasa bahwa ini
saya udah nggak bisa lagi handle. Kayak gitu. Dan cenderung karena dia pasti kan tidak perform nih, individu yang kayak gini. Karena kan mengabaikan pekerjaan dan bodo amat dan biarin aja gitu ya. Berarti kan atasannya atau rekan kerjanya akan menilai dia tidak positif. Nah, sementara dia sebenarnya berharap dinilai itu positif. Nah, itu jadi nggak masuk akal. Dia sendiri tidak mau atau dia sendiri sudah nyerah, sudah nggak mau peduli, udah nggak antusias, tapi dia tuh berharap dia tuh dapat penilaian positif. Jadi itu sudah berantakan tuh, udah berantakan gitu ya. Nah kemudian tadi dia nggak bisa perform dan ya pengennya adalah lihat aku dan ngerti posisiku gitu. Nah ini sebenarnya individu-individu yang sedang mengalami burnout. Nah, nggak tahu nih, Bapak, Ibu, dan Saudara semua tuh ada tidak di kondisi yang seperti ini, atau pernah mengalami atau tidak, atau mungkin sedang ada kolega yang dikenal atau saudara yang lain yang bisa jadi ada di kondisi-kondisi yang seperti ini. Gitu ya. Nah, sekarang dampaknya apa sih gitu. Nah, jelas kalau burnout itu akan berdampak pada si individu dan juga pada organisasi. Karena individu ini kan pekerja ya atau bagian dari sebuah organisasi, kantor, perusahaan apa gitu ya, atau institusi tertentu gitu ya, misalnya dia pendeta gitu ya, berarti ada di organisasi gereja gitu ya. Nah, otomatis akan berdampak gitu ya. Nah, burnout ini dampaknya tuh apa sih? Dampaknya burnout itu berkorelasi atau berhubungan erat dengan kesehatan dan kemampuan kerja yang buruk. Jadi otomatis kesehatannya akan turun, kemudian kemampuan kerjanya yang buruk. Jadi akan sering nggak datang dengan alasan sakit. Bisa beneran sakit, atau bisa jadi itu cuma alasan. Kemudian bisa jadi individu ini jadi kayak bisa opnam ke rumah sakit kayak gitu. Karena misalnya ada gangguan di kesehatannya dia. Kemudian ada yang sampai kena pensiun atau bahkan kena PHK, dan kalau pensiun itu alasannya bukan karena usia, tapi karena ketidakmampuan kerja. Jadi bisa juga burnout ini berkorelasi atau berhubungan juga dengan tanda-tanda stres. Tanda-tanda stres itu misalnya kayak pusing atau gangguan pencernaan, kelelahan fisik jelas ya tadi ya. Kemudian kayak otot tegang gitu ya, kayak ngerasa tuh semua badan tuh pegel-pegel semua dan sakit semua gitu. Kemudian hipertensi gitu, tekanan darah jadi naik terus gitu kan. Kemudian ada masalah di saluran pencernaan gitu. Kemudian gangguan tidur gitu kan, karena akan susah gitu. Sepertinya tuh kayak di pikirannya tuh kayak penuh dengan hal yang berhubungan dengan pekerjaan. Kemudian kena juga bisa ke gangguan sistem imun. Jadi kayak sakit-sakit gampang banget nih jadi izin gara-gara flu gitu. Kenapa ya sistem imunnya terganggu sebenarnya gitu. Makanya dia gampang banget kena flu gitu. Nah, bisa jadi itu sebenarnya lagi burnout si individu itu. Dan si burnout ini juga berkorelasi atau berhubungan erat dengan kecemasan. Pikiran-pikiran, tekanan-tekanan tentang pekerjaan itu akan membuat si individu ini tinggi kecemasannya gitu. Berhubungan erat juga dengan depresi, tadi sudah jelas ya. Kemudian bisa juga individu ini melakukan penanganan atau cara mengatasi problem itu dengan mengkonsumsi zat adiktif. Misalnya jadi edik sama kopi gitu. Padahal performanya juga nggak berubah, tapi dia jadi minum kopi terus gitu, edik sama kopi. Kopi itu kan cukup adiktif ya gitu. Kemudian misalnya merokok gitu, kemudian misalnya minum alkohol, atau misalnya menggunakan zat adiktif yang lain gitu ya, narkotika gitu. Atau misalnya dia jadi beralih ke game, misalnya menghabiskan waktu dengan main game. Di kantor tuh main game dulu gitu, buka laptop atau komputer di kantor tapi bukannya main game, atau misalnya belanja, atau misalnya buka drama Korea atau apa gitu di kantor. Jadi ngelakuin hal-hal yang nggak ada hubungannya sebenarnya sama kerjaan gitu. Burnout juga berkorelasi dengan relasi yang jelas akan rentan terhadap konflik. Karena tekanan itu akan membuat emotional imbalance gitu. Jadi individu ini bakal sulit sekali mengelola emosinya dia karena tekanannya terus-menerus dan berkepanjangan, dan dia sendiri lelah, energi fisik dan energi emosionalnya habis, terkuras gitu. Sehingga
mudah sekali terpancing pada konflik, apalagi kalau tadi dia sudah punya persepsi-persepsi yang negatif. Dan konflik ini bisa terbawa. Memang problemnya di kantor, tapi kemudian konfliknya bisa ada di rumah. Gitu. Karena di kantor dia mungkin nggak berani sebenarnya sama bosnya. Gitu. Jadinya yang kena siapa? Yang kena ya istrinya di rumah atau anaknya di rumah. Gitu. Nah, bagi perusahaan ini sebenarnya individu yang burnout kemudian akan menimbulkan turnover yang tinggi atau sering banget berganti pegawai, dan itu sebenarnya mempengaruhi performa. Dan itu buang-buang ongkos, buang-buang biaya. Karena biaya training, biaya interview, kemudian biaya kalau interview itu biasanya harus pakai alat tes ya, gitu, harus dites psikologi, itu kan semuanya duit gitu ya. Dan kalau perusahaan isinya cuma ngurusin yang kayak gitu terus, itu kan sebenarnya mengganggu kinerja gitu. Jadi sebenarnya burnout itu cukup serius, cukup meresahkan gitu. Walaupun ya kadang-kadang perusahaan juga pikirannya kayak, saya nggak peduli deh sama kamu deh, yang penting kamu memberikan keuntungan deh sama perusahaan gitu. Nah, kadang-kadang perusahaan atau kantor atau manajerial tuh nggak paham bahwa aset mereka yang paling penting itu sebenarnya karyawan gitu. Ada nggak sih kayak perusahaan yang punya atau berpikir aset mereka yang paling penting itu misalnya hal-hal yang lain gitu ya? Ada gitu ya, mungkin individu-individu ini perlu belajar lebih banyak gitu mengenai bagaimana pengelolaan perusahaan. Nah, sekarang kita tadi sudah ngomong banyak soal burnout dari segala macam pemahaman pengetahuan. Sekarang Alkitab tuh ngomong apa ya gitu soal burnout. Saya nggak akan juga bahas banyak-banyak mengenai apa yang dibilang Alkitab gitu. Saya hanya akan bahas 3 hal yang Alkitab katakan, yang saya ingin hanya ambil prinsipnya saja supaya kita bisa kebayang kira-kira sebenarnya kita harus punya cara pandang atau kita punya perspektif seperti apa sehingga kita bisa menilai burnout atau kita sehingga bisa melihat problem ini atau fenomena ini dengan tepat. Yang pertama adalah kita akan bicara mengenai kerja, gitu ya. Nah, pada proses penciptaan di Kejadian 1 sampai 2 ayat 5 gitu ya. Tuhan itu kan mencipta, dia itu mengerjakan sesuatu, dia bekerja gitu ya. Dan setiap kali dia mencipta, setiap kali dia selesai, maka dia akan bilang baik dan dia puas dengan apa yang dia kerjakan. Jadi artinya apa? Artinya adalah Tuhan ini bekerja, dia bekerja dengan yang terbaik, dengan dipikirkan masak-masak dan optimal. Gitu. Nah, kalau kita berpikir kerja itu adalah dampak dari dosa atau kerja itu kutukan gitu ya. Kalau kita melihat bahwa Tuhan sudah bekerja pada saat penciptaan, maka kerja berarti ada sebelum dosa masuk. Sehingga kalau kita berpikir kerja itu menjadi sebuah kutuk atau sebuah dampak dari dosa, itu kurang tepat. Karena kerja sudah ada sebelum dosa masuk. Nah, artinya apa? Kerja itu adalah hal yang kudus. Nah, pada waktu proses penciptaan ini kan manusia diciptakan, dan Alkitab berkata manusia diciptakan segambar dan serupa dengan Allah. Saya sederhananya mengambil definisinya untuk hal ini adalah mewarisi apa yang Allah kerjakan. Jadi dia seperti bisa mengcopy apa yang Allah kerjakan, sekalipun kata-kata ini harus hati-hati gitu ya. Maka Allah ini kan bekerja, sehingga manusia itu juga mampu untuk bekerja dengan kriteria yang tadi, terbaik, dipikirkan, dan optimal. Gitu. Nah, di Kejadian 1 ayat 28 dan di Yohanes 5 ayat 17, Yohanes 5 ayat 17 ini perkataan Yesus nih, Bapakku bekerja, maka aku juga bekerja, gitu ya. Nah, Allah itu sebenarnya memanggil dan memerintahkan manusia untuk bekerja. Jadi tadi, manusia itu gambar dan cipta Allah, maka dia juga diharapkan bekerja sama seperti Tuhan bekerja, dan memang Allah memanggil dan memerintahkan manusia untuk bekerja, dan even Allah pun sampai sekarang masih bekerja, karena Yesus pun bilang hal yang sama. Gitu. Maka kerja adalah anugerah dan calling atau pemberian Allah dan panggilan Allah buat manusia untuk apa? Untuk membentuk, memenuhi bumi, mengembangkan bumi, to form and to fill sebaik mungkin. Sebaik mungkin itu seperti apa? Seperti Tuhan tadi loh, bekerja sebaiknya sehingga saat selesai Tuhan bisa bilang, saya puas, ini baik, bisa seperti itu. Maka kerja adalah perkara rohani yang kudus, kemudian kerja adalah kehendak Allah, dan di dalam kerja itu kita seharusnya melakukan yang terbaik. Nah, kerja
ini sebenarnya adalah sekarang kan konteks kita nih ya, konteks kita yang sekarang. Konteks kita yang sekarang ini kita ada dalam dunia nih, dalam dunia yang akhirnya dosa sudah masuk dan dunia ini penuh dengan ketidaksempurnaan gitu. Nah, tapi kan kita tetap harus bekerja dengan standar yang tadi, dengan yang terbaik, dengan dipikirkan dengan optimal gitu ya. Dalam kerja kita sebenarnya disebut sebagai perpanjangan tangan Tuhan untuk menebus atau untuk memberkati dunia ini gitu. Tuhan Yesus bekerja, dipanggil, diperintahkan ada dalam pekerjaannya dia yang sudah dipersiapkan Allah sebelumnya. Kita manusia dipanggil melakukan pekerjaan, diberi anugerah untuk melakukan pekerjaan. Maka sebenarnya pemikiran kita tentang kerja seharusnya seperti ini. Waktu saya kerja, kemudian saya masih punya pemikiran yang sempit, saya kerja supaya saya punya uang, supaya saya punya tabungan, supaya saya punya rumah, supaya saya bisa keliling, supaya saya bisa ini, keliling dunia, liburan, apa segala macam gitu ya. Nah, kadang-kadang kita menjadi tidak tepat memiliki pemikiran atau punya persepsi tentang kerja. Karena begitu kita melihat paparan yang ini, kerja seharusnya diperuntukkan bagi dunia. Agar apa? Agar dunia melihat bagaimana karya Tuhan bagi dunia. Jadi pada waktu kita bekerja dalam konteks aktivitas kita apapun, kita seharusnya memandang itu sebagai karya Allah melalui kita bagi dunia. Untuk apa sih? Untuk menebus, untuk memulihkan, untuk memberkati. Nah, itu adalah konteks pemahaman kerja yang Alkitab coba paparkan kepada kita. Yang kedua, saya akan bicara mengenai prioritas, gitu ya. Saya akan mengambil hal yang sederhana dari Markus 12 ayat 30 sampai 31 gitu ya. Kasihlah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, dengan segenap akal budimu dan segenap kekuatanmu. Dan hukum yang kedua adalah kasihlah sesama manusia seperti dirimu. Tidak ada hukum lain yang lebih utama daripada hukum ini. Dan kemudian bagian yang kedua, yang berikutnya adalah mengenai hal kekhawatiran di Lukas dan ada di Matius juga. Nanti Bapak Ibu boleh baca. Nah, dari dua hal ini, insight yang saya dapatkan adalah begini. Saya punya pertanyaan yang akhirnya membuat saya berpikir lebih dalam. Jadi sebenarnya bagaimana ya kita harus menilai kehidupan dalam konteks prioritas. Kita ini sedang digerakkan oleh apa? Pada waktu kita memutuskan sesuatu, kita ini didorong oleh apa? Apakah kita sedang didorong oleh kecemasan, ketakutan, dan kebutuhan diri kita, baik material maupun imaterial. Tadi ya, kebutuhan misalnya pengen mencapai sesuatu, pengen diakui, pengen memiliki sesuatu, atau kecemasan karena tidak punya sesuatu, atau belum mencapai sesuatu, atau karena sebuah hal yang sedang terjadi di luar kendali kita gitu. Nah, bagaimana sih kita mengatur prioritas kita, kita memandang kondisi hidup kita, dan kemudian kita menata kehidupan kita, apa sih yang menggerakkan kita? Apa sih yang mendorong kita? Apakah kecemasan itu tadi? Apakah dorongan-dorongan kebutuhan diri? Atau ketakutan-ketakutan karena situasi? Atau sebenarnya dari dua perikop ayat ini, atau dua bagian ayat ini, kita bisa melihat bahwa sebenarnya kita mestinya didorong oleh kasih, kebenaran, dan iman kepada Tuhan. Sehingga kita tidak lagi dikendalikan bahkan oleh situasi. Seperti sekarang nih, pandemi itu kan menyebabkan banyak kekhawatiran yang cukup intens. Ini kerjaan saya bakal terusan ada nggak ya? Ini bisnis saya bakal bisa jalan nggak ya? Ini saya habis dipecat nih dari perusahaan, terus sekarang saya mulai usaha baru nih, gimana ya, bisa jalan nggak ya, bertahan nggak ya, ini tabungan masih bisa cukup nggak ya, itu kan kekhawatiran yang real yang terjadi dalam diri kita gitu. Tapi kemudian bagaimana kita melihat konteks kondisi hidup seperti itu, dan kemudian mengambil keputusan berdasarkan prioritas kita dalam atau didorong oleh kondisi apa, atau oleh apa yang terjadi dalam diri kita. Bisakah kita melihat bahwa yang mendorong itu adalah kasih, kebenaran, prinsip kekudusan, dan iman kepada Tuhan. Gitu. Itu hal yang kedua. Nah, hal yang ketiga adalah apa yang Alkitab katakan tentang keterbatasan atau kelemahan. Dalam hal ini, saya juga hanya mengambil dua. Jadi contoh yang pertama adalah, Tuhan Yesus yang mengambil keterbatasan dengan menjadi manusia, dan it's okay.
dalam keterbatasannya mesti ada dalam tubuh fisik. Tuhan Yesus ada dalam tubuh fisik manusia yang merasakan lapar, merasakan sakit, merasakan marah, merasakan kebutuhan tidur, gitu ya, merasakan kelelahan, merasakan tidak puas, merasakan kekecewaan, gitu ya. Tapi it's okay, itu direngkuh, itu diambil. Kemudian Paulus di 2 Korintus ada statement yang dia katakan, dalam kelemahan kuasamu sempurna. Dia juga menerima, it's okay ada dalam keterbatasan, dalam kelemahan, dalam ketidakmampuan, berada dalam kondisi yang rapuh, itu fine. Nah, insight saya yang juga saya coba lontarkan kepada Bapak Ibu Saudara semua adalah bagaimana ya kita itu merespon keterbatasan yang ada di eksternal kita, lingkungan kita sekarang. Kita nggak boleh kemana-mana, kita terbatas dengan gaji yang dipotong, gitu ya, kita terbatas dengan akses, kita terbatas segala macam yang lain misalnya. Atau hal-hal yang internal, kita punya keterbatasan, kita sebenarnya tidak bisa loh menghandle pekerjaan dengan tingkat kesulitan sebesar itu. Kita sebenarnya tidak mampu loh menghandle tanggung jawab yang sebesar itu. Itu kelemahan atau hal-hal yang kita tuh memang sangat sensitif sama sebuah hal sehingga kita akan mudah marah. Limitasi, kelemahan, keterbatasan itu seperti apa ya kita meresponnya? Apakah kita menjadi cemas? Kita menjadi tidak percaya diri, kemudian kita menjadi terus berusaha sedemikian rupa dan sekeras-kerasnya, mendorong diri sedemikian rupa, sehingga malah menjadikan kita melupakan sumber kekuatan kita yang sesungguhnya. Atau respon yang lain adalah kita justru menerima bahwa kita memang terbatas. Kita memang tidak mampu. Dan justru di sanalah kita berharap dan percaya pada karya dan pemeliharaan Tuhan. Saya memang tidak bisa nih handle pekerjaan ini. Saya memang tidak sanggup nih dipromosikan. Saya punya satu orang teman yang dia pernah mencoba resign dari satu tempat dia bekerja, kemudian dia mencoba bekerja di tempat lain. Jenis pekerjaannya tidak jauh berbeda, tapi tanggung jawabnya dan tekanan pekerjaannya berbeda. Dan pada saat dia mencoba itu, dia aware, dia sadar bahwa saya nggak bisa ternyata handle ini. Lalu dia keluar, lalu dia balik lagi. Dan bagaimana ya dengan yang kayak gitu? Iya, nggak apa-apa. Kesadaran bahwa ada keterbatasan, ada kelemahan, ada limitasi dalam diri kita, membuat kita akhirnya melihat kekuatan yang lain dan bersandar pada kekuatan yang lain itu. Dan dampaknya sebenarnya kita akan menumbuhkan relasi kita dengan Tuhan dan kebergantungan kita kepada Tuhan, sehingga iman kita pun juga bertumbuh. Oke. Bagian yang terakhir. Jadi, kalau kita sekarang sudah belajar banyak mengenai burnout, lalu gimana cara mengatasinya? Kayaknya itu yang ditunggu-tunggu gitu ya. Dan jawabannya akan sangat abstrak gitu ya. Karena burnout itu terjadi melibatkan banyak sekali aspek. Paling tidak ada organisasi, pekerjaan, dan individu. Maka cara mengatasinya pun sebenarnya harus beriringan dari semua aspek tersebut. Itu idealnya, gitu ya. Kemudian ada hal lain lagi yang mesti dipertimbangkan. Preventif atau kuratif, pencegahan atau penanggulangan, gitu ya. Karena begitu kuratif atau penanggulangan, itu maka hal yang harus dilakukan adalah tahu dulu sumber atau penyebabnya apa. Gitu, karena bisa jadi untuk setiap individu itu bisa berbeda. Tadi ada beberapa faktor kan, ada 6 faktor, dan mungkin ada faktor yang lain yang tidak teridentifikasi secara general. Yang tadi 6 itu adalah secara general gitu ya. Nah, jadi harus dicari, kemudian baru nanti didiskusikan solusi yang applicable yang bisa dilakukan oleh individu sesuai dengan konteks individu itu. Karena solusi A untuk individu A bisa sangat tidak aplikatif untuk individu B di kondisinya individu B. Gitu. Nah, kemudian ada tidak ya hal-hal yang kita bisa coba bangun dalam diri kita berkenaan dengan burnout ini? Ada. Silakan kita sebagai individu gitu ya mencoba belajar mengenai boundary. Boundary itu batasan gitu ya. Boundary itu seperti apa sih? Boundary itu gimana kita meningkatkan atau membuat kita memiliki kemampuan membuat batasan. Bisa berkata tidak. Banyak sekali individu yang nggak bisa bilang enggak. Semuanya iya. Gitu. Bisa berkata tidak. Bisa membuat prioritas. Bisa menata keseimbangan dalam hidup. Kapan kerja, kapan istirahat, kapan refreshing, kapan lembur, kapan menolak, dan sebagainya. Gitu ya.
Yang kedua adalah coping strategi atau cara untuk mengatasi masalah. Jadi individu itu harus belajar atau melatih dirinya, membuat dirinya terampil untuk bisa mengatasi masalah. Ada beberapa nih, ada beberapa yang saya akan sebutkan dengan cepat. Misalnya cara mengatasi masalah dengan fokus kepada problemnya, atau fokus kepada sisi emosionalnya, atau individu ini membangun fleksibilitas dalam dirinya, atau membangun keinginan untuk bersinergi dengan orang lain, atau membangun keinginan untuk memberikan kontribusi, gitu ya, menunjukkan sikap yang bisa diandalkan. Nah, itu bisa jadi coping strategi. Kemudian melakukan coping dari perspektif religius, gitu ya, seperti tadi misalnya, oh saya harus ngebenerin dulu nih persepsi saya tentang kerja, persepsi saya tentang penderitaan misalnya, tentang tekanan, tentang ketidakadilan. Nah, itu bisa dimasukkan, gitu ya. Kemudian self efficacy itu adalah keyakinan bahwa diri individu ini mampu. Jadi individu itu harus membangun, meningkatkan keyakinan bahwa dirinya mampu secara profesional. Tapi nggak cuman secara fantasi, kayak, oh aku bisa kok, aku bisa, nggak kayak gitu. Tapi real, latihan, kursus. Nah, itu namanya membangun atau meningkatkan self-efficacy. Sehingga keterampilannya meningkat, kemudian keyakinan akan kemampuan profesionalnya juga meningkat. Kemudian engagement ini tuh individu ini tuh diharapkan memiliki keterlibatan dengan tempat dia bekerja atau lingkungan dia bekerja. Coba ditingkatkan. Coba miliki afeksi yang positif atau persepsi yang positif, perasaan yang positif terhadap perusahaan itu. Jadi itu akan menolong individu ini dari burnout atau mengatasi jika seandainya sudah terjadi. Gitu ya. Kemudian emotional intelligence, kecerdasan emosi itu kemampuan untuk menyadari kondisi diri, kondisi emosi orang lain, lalu bagaimana merespon dengan tepat, baik diri maupun orang lain, gitu ya, sehingga meminimalisasi konflik, gitu. Nah, ini mesti dilatih nih, karena ini tuh keterampilan, ini tuh kemampuan yang bisa dilatih, yang bisa dipelajari. Kemudian resiliensi itu tuh seperti kemampuan untuk membal gitu. Kalau bola tuh kan kalau pukul ke bawah, dilempar ke bawah tuh akan naik ke atas gitu ya. Jadi individu ini membangun kemampuan ketahanan gitu ya, ketahanan dirinya pada saat dia gagal, dia bisa melihat kegagalannya secara real, menerima, kemudian dia bisa melihat sumber daya atau modal-modal hal-hal yang sebenarnya dia bisa pakai untuk dia kembali bangkit. Nah, itu resilience. Gitu ya. Nah, kemudian bagi perusahaan apa? Bagi perusahaan tadi sudah ada 6 faktor itu ya. Nah, coba dicek tuh faktor-faktor itu gitu. Bagaimana hal-hal itu bisa dibenahi gitu dalam perusahaan dan terkhusus relasinya dengan karyawan atau dengan pekerja yang dia miliki gitu, sehingga lingkungan pekerja atau lingkungan beraktivitas keseharian ini bisa kondusif dan bisa menjaga kesehatan mental dari semua individu di dalamnya, sehingga efeknya nanti otomatis kepada institusi atau perusahaan itu menjadi lebih baik. Oke. Sudah habis. Terima kasih. Saya sudah men-sharekan apa yang saya bisa bagikan. Thank you. Iya. Mungkin bagi Bapak Ibu yang bersedia untuk menanyakan pertanyaan, atau tadi sudah ada yang beberapa yang sudah menanya ya. Saya akan bacakan pertanyaannya. Yang pertama dari Bapak Ronald Manuputi. Pertanyaannya adalah, selamat malam, apakah burnout berkaitan erat dengan tipe kepribadian yang memang mudah terkena burnout? Baik, pertanyaannya, apakah burnout berkaitan erat dengan tipe kepribadian yang memang mudah terkena burnout? Oke, langsung saja mungkin bisa dijawab oleh Kak Dian. Ya, terima kasih pertanyaannya Pak Ronald. Memang ada penelitian-penelitian yang menunjukkan bahwa
ada hubungannya gitu ya, ada korelasinya antara kepribadian dengan burnout tadi, seperti contohnya adalah individu yang idealis atau individu yang narsisistik gitu ya, yang sangat melihat dirinya tuh superior misalnya seperti itu. Nah, tetapi ada hal-hal yang lain yang bisa dilatih dalam diri individu yang tadi saya sudah jelaskan gitu ya, untuk cara mengatasi misalnya skill-skill mengenai gimana mengatasi stres, gimana kalau ada problem mesti kayak gimana gitu, kemudian misalnya membangkitkan kemampuan misalnya resiliensi atau kemampuan kecerdasan emosi. Nah, seperti itu. Jadi apakah ada pribadi yang rentan terhadap burnout? Tentu ada gitu ya, tetapi bukan berarti bahwa aspek lain dalam diri individu itu tidak bisa dilatih untuk menghadapi atau untuk mencegah terjadinya burnout gitu. Nah, aspek apa yang bisa dilatih itu harus personal Pak gitu, harus ngobrol langsung sama individunya, kira-kira aspek apa yang cukup kuat yang bisa dilatih, yang bisa dioptimalkan dalam diri individu itu, sehingga itu bisa jadi kayak bariernya atau kayak benteng pertahanannya dia gitu. Semoga menjawab. Baik, terima kasih Kak Dian untuk jawabannya. Jadi memang ada tipe kepribadian tertentu yang mungkin cenderung bisa lebih mudah gitu ya, cenderung mudah untuk mengalami burnout, tapi bisa dilatih dari aspek-aspek yang positif dari dirinya untuk mencegah ataupun nantinya untuk mengatasi burnout itu sendiri. Seperti yang saya sampaikan tadi, ada resiliensi ya, di dalam mencari aspek-aspek dari yang individu yang positif itu untuk bangkit kembali. Oke, kemudian pertanyaan selanjutnya akan saya bacakan dari Kak Yurika Agustina, yaitu apa bedanya burnout sama breakdown? Baik, pertanyaannya apa bedanya burnout sama breakdown? Bisa langsung dijawab. Oke, breakdown ya. Breakdown yang kayak gimana nih? Apa nih? Saya mau ini dulu deh, breakdown yang dimaksudkan oleh siapa tadi? Oleh Yurika ya, Kak Yurika ya. Iya. Ya, Kak Yurika mungkin langsung membuka mikrofon supaya bisa lebih menjelaskan pertanyaannya. Ya, silakan Kak Yurika, atau bisa dibantu oleh panitia untuk unmute ya. Kayaknya mungkin bisa ganti ke yang lain. Iya, selamat. Oh, sudah. Kedengaran nggak? Ya, kedengaran. Ya, bisa. Kedengaran Kak suara saya? Kedengaran. Iya, justru sebenarnya saya kan sering mendengar istilah breakdown gitu ya. Nah, justru saya mau bertanya kira-kira perbedaannya apa seseorang yang burnout dengan seseorang yang breakdown. Apakah yang breakdown itu tahap yang udah lebih akut dari burnout? Itu sebenarnya yang saya tanyakan. Oke. Sebenarnya saya juga tidak terlalu menangkap ya yang Ibu maksud breakdown-nya itu seperti apa, karena memang kita juga sering mendengar kayak aduh dia breakdown nih gitu, tapi itu kalimat kata-kata breakdown itu jadi terlalu umum sehingga definisi sebenarnya itu jadi kurang dipahami atau tidak tertangkap dengan jelas gitu ya. Terminologi itu tuh jadi sangat kabur sekali gitu. Nah, saya lebih lebih mengarahkan pada pemahaman kita dulu mengenai breakdown-nya itu apa gitu, karena itu jadi akan susah atau itu akan jadi sulit mengkategorikannya seperti apa gitu. Misalnya contohnya begini, kalau orang depresi, kemudian ada di satu momen di mana dia misalnya akhirnya depresi itu kan juga cukup panjang ya gitu ya. Kemudian misalnya ada di satu momen dia tidak tahan di momen itu, kemudian dia mulai mencoba percobaan bunuh diri gitu, atau misalnya dia menjadi histeris atau apa gitu. Nah, apakah ini adalah breakdown-nya dia gitu?
kayak seperti hancurnya dia gitu. Ya sebenarnya ya enggak juga, karena sebenarnya depresinya kan sebenarnya sudah lama gitu ya. Tapi ini adalah intens aja gitu, di titik itu adalah intens aja di dalam kondisi itu gitu. Jadi breakdown ini terminologi yang kita mesti hati-hati sih sebenarnya. Sebaiknya kalau memang tidak terlalu paham, karena saya juga akhirnya jadi nggak bisa memastikan breakdown ini tuh sebenarnya apa gitu. Tapi kalau burnout itu kondisi yang kadang-kadang tuh waktu kita bekerja atau waktu kita melakukan aktivitas, kita masih tetap bisa mengerjakan itu, tapi sudah tidak dalam tidak dalam kondisi yang kita sebaiknya gitu, seharusnya gitu. Seperti tadi ada 3 tipe itu tadi kan, ya jadinya cuek lah, jadinya inilah gitu. Tapi apakah itu kita kayak hancur dan kita beneran akhirnya nggak ngerjain apa-apa? Kan enggak juga gitu. Jadi saya tidak bisa menjawab secara clear karena definisi breakdown-nya ini tuh bisa sangat kabur, dan saya juga tidak tahu apa yang beneran breakdown tuh yang kayak gimana gitu. Semoga bisa cukup memberikan kejelasan kepada Ibu nih. Baik, terima kasih Kak Dian. Jadi mesti kita tahu dengan pasti breakdown sendiri itu yang dimaksud mungkin oleh Kak Yurika seperti apa, jadi bisa dijelaskan untuk korean ya dengan burnout gitu ya, atau perbedaannya. Oke. Untuk selanjutnya pertanyaannya dari Kak Mary Griselia, yaitu bagaimana dengan orang yang baperan atau bawa perasaan? Apakah ini sangat berpengaruh kena burnout? Sepertinya dari penjelasan Ibu sangat related sekali dengan kehidupan kantor saat ini. Sekali lagi pertanyaan, bagaimana dengan orang yang baperan? Apakah ini sangat berpengaruh karena kena burnout? Sepertinya dari penjelasan Ibu sangat related sekali dengan kehidupan kantor. Baik, langsung dijawab. Oke. Untuk kita bisa benar-benar memastikan apakah individu ini sedang burnout atau tidak, tadi kan kita sudah belajar ya burnout itu kira-kira seperti apa. Tapi sebenarnya ada banyak sekali alat ukur yang kita bisa pakai untuk kita memastikan bahwa individu ini lagi burnout. Jadi kalau saya di kantor lagi sensi nih, senggol bacok istilahnya gitu ya, nggak bisa diajakin bercanda gitu, sekali bercanda mukanya udah bete aja gitu, atau jadi nyolot gitu misalnya gitu ya, baper banget nih orang gitu ya. Apakah sebenarnya dia lagi burnout? Ya belum tentu gitu. Bagaimana ya cara memastikan? Sebaiknya kalau kita mencurigai atau misalnya individu itu sendiri juga sudah merasa bahwa aduh kayaknya ini aku bisa nih, lebih baik datang ke psikolog kemudian minta untuk di-assess menggunakan alat tes, karena banyak ahli sudah membuat alat tes untuk mengukur tingkat burnout individu itu gitu. Jadi apakah individu ini burnout atau enggak, mau pastinya datang ke ahli, datang ke psikolog gitu untuk memastikan. Jadi mendiagnosa mendiagnosa sendiri tanpa diagnosa yang tepat dari ahli, dari psikolog itu sangat berbahaya gitu bagi kita. Nanti kitanya jadinya jadi over pede gitu, kayak aku nggak lagi burnout kok gitu, padahal mungkin sebenarnya kalau dipakai alat ukur lagi burnout gitu. Atau kita jadi malah menilai diri kita tuh terlalu negatif, ini kayaknya aku lagi burnout, padahal nggak juga gitu, lagi nggak fit aja, moodnya emang lagi jelek aja gitu. Jadi baper itu apakah karena burnout? Ya bisa jadi, karena kan emosinya kan terkuras ya, jadi tidak sanggup nih menghadapi yang tadi lo, menghadapi pertanyaan sedikit aja atau menghadapi problem, ini kok pengiriman kok jadi kayak gini ya, kamu bisa nggak ya urus ini pengiriman gitu. Itu kayak, aduh pengiriman lagi, kan bisa begitu ya. Tapi apakah itu selalu karena dia sedang burnout? Belum tentu. Gitu. Baik, terima kasih Kak Dian. Jadi jangan diagnosa diri sendiri. Jadi belum tentu orang yang mungkin baperan atau ya tadi ya dalam tanda kutip senggol bacok, mungkin itu belum tentu orang yang sedang mengalami burnout. Oke, selanjutnya pertanyaan dari Kak Orke Dapa Ambu.
Selamat malam Kak, saya mau bertanya, banyak hal terjadi karena stres atau depresi itu sendiri dan bahkan dampaknya negatif. Individu bisa depresi karena beban atau pergumulannya yang pada akhirnya merasa tak ada yang bisa menolongnya untuk keluar dari depresinya dan akhirnya memilih untuk mengakhiri hidup. Dari kasus ini, apa yang harus dilakukan untuk dapat mengatasi atau bisa mengendalikan depresi itu sendiri? Oke, jadi pertanyaannya mungkin agak mengarah ke depresi ya ini ya. Banyak hal terjadi karena stres atau depresi itu sendiri dan bahkan dampaknya negatif. Individu bisa depresi karena beban atau pergumulannya yang pada akhirnya merasa tak ada yang bisa menolongnya untuk keluar dari depresinya dan akhirnya memilih untuk mengakhiri hidup. Jadi bagaimana untuk bisa mengatasi atau mengendalikan depresi itu sendiri? Oke, bagi kita orang awam, kita hendaknya menjadi peka kepada individu-individu di sekitar kita, gitu ya. Kita tuh kadang-kadang tidak peka sama apa yang terjadi pada orang-orang di sekeliling kita. Sebaiknya kita memberikan ruang pada individu-individu yang sedang menghadapi tekanan, gitu. Ruang untuk apa? Ruang untuk bicara, ruang untuk cerita, ruang untuk didengarkan, ruang untuk dipahami kesulitannya. Individu yang mengalami depresi itu butuh untuk ditemani, kemudian didengarkan dan diterima. Kadang-kadang yang dia ceritakan, yang dia rasakan itu nggak masuk akal, dan kita seringkali kayak ngerasa capek ngedengerinnya. Itu lagi, atau itu nggak realistis, atau itu nggak masuk akal. Gitu. Tetapi dengan kita mendengarkan atau kita memberi ruang, bisa jadi itu menolong. Kadang-kadang hanya dengan menemani, hanya dengan mendengarkan, membuat dia bisa bertahan 1 atau 2 hari. Kemudian dia cari kita lagi, kemudian dia bertahan lagi, nah kayak gitu, bisa jadi seperti itu. Jadi itu yang bisa dilakukan oleh orang awam. Nah kemudian apa yang sebaiknya kita lakukan untuk lebih lanjut? Untuk lebih lanjut, bawa dia kepada profesional. Gitu, karena memang butuh latihan yang terstruktur ya untuk mengatasi gejolak dinamika perasaannya dia gitu, emosinya dia, cara dia berpikir gitu. Karena depresi ini kan cukup kompleks dan kadang-kadang problemnya itu kayak benang kusut. Benangnya udah kusut terus kecemplung di lumpur terus dibawa ke profesional, dan itu butuh keterampilan untuk bisa mengurai dan kemudian membersihkan gitu. Dan itu membutuhkan waktu. Nah, pihak luar, keluarga atau teman-teman dekat, itu yang diharapkan tuh sikap yang tadi. Memberikan semangat, memberikan penerimaan, memberikan ruang, memberikan dorongan, memberikan yang dia butuhkan selain hal-hal yang sifatnya profesional. Dan juga sebaiknya tidak memberikan stigma yang negatif tentang apa yang sedang dialami si individu ini. Gitu ya. Saya punya klien anak sekolah yang saya sarankan untuk pergi ke psikiater karena dia butuh minum obat karena depresif. Tetapi orang tuanya merasa ini tidak perlu, sehingga tidak pergi. Ini berat sekali buat anak ini, karena dia harus bergumul dengan pikiran-pikiran bunuh dirinya dia, dan itu setiap hari. Gitu. Jadi karena apa ya? Karena stigma. Ada pemikiran bahwa pergi ke psikiater, pergi ke psikolog itu adalah hal yang negatif. Nah, stigma itu dulu juga kita harus kita harus lawan gitu. Kita sebagai lingkungan masyarakat kita mesti mencoba punya persepsi yang lebih tepat tentang kesehatan mental, dan hal itu tuh wajar sama kayak orang lagi kena sakit flu. Stigma yang sekarang ada kan stigma tentang corona nih ya, negatif gitu ya, kayak aduh gitu ya. Padahal itu ya namanya kena sakit ya wajar gitu. Jadi stigma itu juga harus kita perhatikan. Jadi intinya dimulai dari kita memberikan diri untuk mendengarkan dahulu ya, dari lingkungan, terutama dari orang-orang terdekat juga, membangun sistem yang baik untuk si mungkin orang yang kena depresi seperti itu, dan kita harus menghilangkan stigma negatif terhadap ahli-ahli yang profesional seperti psikolog maupun psikiater. Itu sama halnya juga dengan kita bertemu dengan dokter mungkin yang biasa gitu ya. Oke. Kemudian pertanyaannya dari Ibu
Ibu Ruth Sri Sumaryanti yang bertanya bagaimana mengatasi burnout pada anak remaja yang harus belajar secara virtual di masa pandemi. Terima kasih. Jadi mengatasi burnout anak remaja yang belajar virtual di rumah. Ya, terima kasih pertanyaannya Ibu Ruth, sangat sangat update sekali gitu ya. Memang saya juga menemukan beberapa jurnal yang menyebutkan bahwa siswa juga mengalami kelelahan fisik emosional karena beban belajar gitu ya. Kalau kerjaan untuk anak seusia sekolah itu kan belajar gitu ya. Dan memang itu menyulitkan, membuat dia jadi nggak termotivasi dan lain sebagainya. Nah, apalagi belajar online itu lebih sulit karena membutuhkan tadi inisiatif individu untuk mengusahakan. Dia mesti dengerin, dia mesti ngeliat, dia mesti nyoret-nyoret sendiri, belajar sendiri. Nah, itu kan mengusahakan kan ya. Gimana caranya? Gimana caranya supaya anaknya nggak burnout? Supaya anaknya nggak burnout, situasi di rumah mesti positif gitu. Orang tua mesti peka nih sama kelelahan yang sedang dialami anaknya gitu. Kadang-kadang karena orang tuanya juga capek di rumah gitu ya. Kemudian ngelihat anaknya nih belajar malah megang handphone gitu ya, padahal mungkin dia tuh saking mumetnya nih gitu, harus dia pengen ngelihat Google tuh ngomong apa ya soal topik ini, lalu dia buka handphone gitu ya, tapi diomelin nih sama mamanya misalnya gitu. Nah, kadang-kadang ketidakpekaan dari keluarga itu juga mempengaruhi. Nah, bagaimana ya supaya si siswa ini tidak burnout ya tadi gitu. Jadi situasi di rumah diusahakan cukup kondusif, kemudian perubahan tanda-tanda kelelahan dari si anak dikenali gitu ya, kemudian diatur pola disiplin kehidupannya tadi. Boundary itu salah satunya adalah balancing di dalam kehidupan. Jadi waktu tidur, waktu main, waktu sekolah, waktu ngerjain tugas, waktu refreshing itu mesti diatur. Rutinitas itu juga mesti diatur gitu, sehingga si anak ini punya struktur dalam hidup. Jika dia punya struktur, kemudian kita bisa perbaiki pola-pola dia berpikir. Misalnya, dia pengennya dapat nilainya selalu 100 misalnya gitu ya. Itu kan ya nggak realistis gitu ya. Atau misalnya ada hal-hal yang dia ngerjain tugas, terus ada beberapa nomor yang dia nggak selesai dan dia frustrasi sama itu. Nah, perlu pendampingan dari orang tua atau orang dewasa di sekeliling dia untuk bisa mengakomodir perasaan-perasaan frustrasinya dia. Gitu. Jadi sebenarnya bagi anak, keberadaan orang tua dan orang-orang yang mendukung di sekitar dia itu akan sangat penting. Dan kalau dia bisa juga berinteraksi dengan teman-temannya gitu ya, mungkin itu juga akan bisa membantu bahwa ada orang-orang lain juga mengalami kesulitan-kesulitan, misalnya ngerjain tugasnya ya udah diskusi aja gitu, toh sama gurunya misalnya boleh gitu, ini bukan yang ulangan, ini cuma PR gitu, jadi bisa diskusi. Nah, itu juga bisa membantu gitu. Tetapi yang penting justru sebelum terjadi burnout, si anak ini tuh mesti dibekali. Jadi sebenarnya hal yang seringkali kita lupa adalah orang tua itu kadang-kadang lupa membekali hal-hal yang esensi bagi anak untuk akhirnya menghadapi kehidupan yang real di masa depan. Gitu. Jadi dipikirnya cuma sekolahin aja beres gitu. Padahal ada hal-hal esensi yang tidak secara direct dibentuk oleh sistem sekolah atau pelajaran di sekolah yang sebenarnya itu harus dilatih oleh orang tua sejak dini dalam lingkungan keluarga. Nah, mungkin itu yang perlu diperhatikan juga. Begitu kira-kira Ibu. Baik, terima kasih Kak Dian. Jadi jawabannya adalah kita harus membangun lingkungan yang baik di rumah, terutama kita memberikan esensi-esensi selain memberikan mungkin beban bagi anak itu sih untuk belajar untuk tugas sekolah, kita juga memberikan esensi-esensi yang tidak secara langsung ya didapat dari proses belajar mengajar dari sekolah, tetapi yang lebih penting dari itu supaya anak bisa juga memahami nilai-nilai gitu ya, kehidupan ada nilai di dalamnya gitu. Oke. Dan tadi membangun boundary atau batas-batas antara refreshing, belajar, ataupun berbagai macam kegiatan yang lain gitu ya. Oke, selanjutnya sebelum saya membacakan pertanyaan yang berikutnya, saya mempersilahkan Bapak Ibu yang mau langsung bertanya bisa mengklik icon raise hand ya di bagian titik-titik 3 itu.
kan yang tadi mengenai tipe kepribadian, mengenai tipe-tipe melankoli, kolerik, flegmatik, sama sanguin, itu kira-kira yang rentan terhadap burnout itu apa ya? Dan solusinya bagaimana? Terima kasih. Iya. Terima kasih pertanyaannya Pak Agus. Priscilla, saya langsung aja ya. Iya, silakan. Jadi apakah ada kepribadian tertentu yang rentan? Sebenarnya saya lebih kepada semua kepribadian rentan, Pak. Gitu. Jadi jangan juga kita membatasi supaya kita ngerasa aman gitu ya. Oh, saya nggak mungkin burnout nih gitu. Kita semua punya kerentanan gitu. Jadi tergantung karena kita punya titik-titik stres juga yang berbeda gitu. Kita punya kerentanan itu yang berbeda. Dan kadang-kadang kerentanan ini bisa jadi di ranah yang berbeda. Misalnya ada individu yang misalnya kepribadiannya melankolis tapi kerentanan dia adalah di rumah. Ada kepribadian yang melankolis, kerentanan dia misalnya di sekolah atau di lingkungan pekerjaan atau misalnya di mana gitu. Nah, ada titik-titik kerentanan yang berbeda. Sehingga kemungkinannya apakah ada hubungannya antara tipe kepribadian tertentu dengan burnout, bisa jadi ada. Kita mesti juga melihat hasil penelitian gitu. Saya sih belum baca banyak ya Pak ya gitu. Nanti kita mesti baca lebih banyak jurnal gitu ya. Tetapi kemungkinannya ada, tetapi saya menggarisbawahi bukan itu yang menjadi acuan kita. Yang menjadi acuan kita adalah burnout itu bicara mengenai bagaimana kita, tadi kan sudah ada banyak definisinya nih ya. Nah, definisinya aja kan beda-beda tuh tadi yang dari ahli gitu ya. Berarti akan ada banyak sekali faktor atau ada hal-hal yang bisa menjadi kerentanan bagi kita. Bagi satu orang, ketidakcocokan pekerjaan dengan dia akan jadi sumber burnout-nya dia. Bagi orang lain, kontrol akan jadi sumber burnout-nya dia. Gitu. Bagi orang lain, kerjaan yang banyak banget akan jadi sumber burnout-nya dia. Gitu. Jadi akan sangat unik bagi setiap orang. Maka, apakah saya bisa burnout? Bisa jadi, Pak. Gitu. Jadi jawabannya bisa jadi. Tapi apakah saya bisa mengatasi? Nah, sekarang kita mesti belajar kenal diri kita nih. Saya itu punya relatif cepat stresnya atau cepat merasa tertekan dan kehabisan energi itu di kondisi seperti apa. Nah, sebaiknya kita mengevaluasi pengalaman hidup kita, melihat pengalaman-pengalaman stresnya kita, kemudian mencoba membuat pola dari pengalaman itu. Oh, kayaknya setiap kali saya berhubungan sama situasi yang seperti ini, kondisi yang seperti ini, value yang bertentangan, saya akan burnout nih, misalnya gitu. Jadi, saya akan stres nih, gitu. Jadi itu jadi titik rentan. Nah, dari situ nanti kita bisa merancang saya harus ngapain ya. Gitu. Maka saya sejujurnya tidak bisa ngasih tips A, B, C, ngelakuin ini, maka akan bebas dari burnout. Nggak bisa gitu. Karena itu nggak ada jaminannya gitu. Karena saya tidak mengetahui secara lebih utuh individu itu seperti apa. Semoga bisa menjawab kebingungannya atau pertanyaan Pak Agus. Baik, terima kasih Kak Dian. Kemudian apakah tadi ada yang mau bertanya lagi secara langsung? Bisa unmute sendiri ya sekarang. Oke, kalau gitu mau saja. Baik Pak Denny, Ya. silakan Pak. Oke, selalu mengecek. Saya Stephen. Saya mau bertanya Mbak Daniati. Jadi kita seorang dosen di Fakultas Fisip Sosial Politik di Unisba. Nah, selama ini saya hanya saja bahwa beberapa orang itu di dalam kebijakan publik itu sudah banyak sekali spekulasi loh Mbak. Itu banyak sekali mengalami. Bahkan yang saya ketahui itu banyak juga, ini kan juga sangat, apakah sebuah kebijakan policy ini ya, itu juga berpengaruh bagi sudut nanti orang itu break out sebenarnya ya katakanlah nyuruh biasa kan, tapi kemudian dia bukan dari masyarakat. Contohnya mohon maaf singgung ke politik juga, misalnya dia tuh masyarakat kan mungkin di masa antara karena ya kebijakan masyarakat kan tetap
Karena tertekan. Kebijakan itu salah. Kalau sebenarnya akhirnya itu di dalam diri itu mengambil kebijakan yang salah. Terlihatnya tuh baik masyarakat. Itu sebenarnya tuh, aduh ini bisa jadi pro dan kontra. Saya contoh misalnya soal beberapa hari ini soal pandemi virus corona. Itu aja saya melihat ada yang ya nyuwun saya mohon maaf saya tebang pilih. Ini kantor boleh buka, ini warung kafe tutup dan sebagainya. Padahal kadang-kadang di kantor ini juga banyak orang yang berkumpul. Bahkan orang yang bekerja di situ ini pengalaman Mbak. Saya di kantor itu juga pernah seperti itu sampai ibaratnya tuh khawatir pas ini saya ada teman saya yang kena corona enggak, sehat enggak. Saya sampai sakit batuk aja sampai gini, Pak, Bapak pulang saja. Takutnya nanti menular satu kantor atau satu kampus misalnya. Yang kemudian satu ruangan, di ruangan dosen, ruang perpustakaan. Nah, ini juga bisa menyebabkan orang menjadi breakout. Karena satu sisi dia ditekan situasi penyakit. Akhirnya mau nggak mau kota ini bahaya enggak, ini sesuai dengan protokol kesehatan enggak, fokus enggak lah. Bagaimana menurut Mbak, apakah itu secara tidak langsung bisa menyebabkan orang menjadi breakout bahkan stres? Itu aja. Terima kasih. Berkati. Oke, terima kasih dengan Pak Tukan ya di ini saya tuh Pak Tukan betul ya. Oke, dengan Pak Tukan, mohon maaf kalau saya Pak Denny. Oh, oke, mohon maaf kalau saya tidak menangkap keseluruhan pertanyaannya karena putus-putus di saya suaranya. Kemudian, tapi yang saya tangkap adalah apakah kebijakan gitu ya. Tadi Bapak memberikan contoh mengenai kebijakan berkenaan dengan COVID gitu ya. Apakah itu bisa membuat burnout dalam diri individu gitu ya, memicu gitu ya. Betulkah seperti itu pertanyaannya? Silakan dikonfirmasi Pak Denny. Atau ada dari yang lain yang mendengar yang lebih jelas? Mangku kebijakan pejabat juga, Mbak. Pejabat ya, oke. Baik, Pak. Ya, betul, baik. Nah, tadi memang kan pemicu, salah satu faktor adalah value gitu ya. Value itu berkenaan dengan nilai atau hal-hal yang kita anggap penting gitu, atau hal yang kita pegang secara prinsip gitu biasanya gitu, atau hal-hal yang kita kategorikan sebagai idealisme kita gitu yang berbenturan dengan realita atau dengan apa yang dijalankan oleh tempat bekerja atau mungkin lingkungan yang lebih besar. Nah, sekarang kalau kita aplikasikan pada situasi sekarang, kondisi COVID, dengan kebijakan yang ada, dengan pemangku pemegang keputusan gitu ya, efek yang pertama yang jelas adalah kekecewaan. Nah, kekecewaan ini nanti kan akan bergulir gitu ya. Bergulirnya ini seperti apa? Gitu. Nah, itu kuncinya menurut saya. Itu kekecewaan, ketidakpuasan ini akan bergulir. Karena tadi waktu kita belajar mengenai proses terjadinya burnout, ini kan tidak serta-merta gitu, nggak kayak sulap gitu yang sehari bete langsung besoknya burnout gitu kan, nggak kayak gitu. Jadi ini adalah proses yang memang membutuhkan waktu dan dalam tingkat intensitas tekanan yang terus-menerus yang menguras segala hal, dan kemudian ini seperti seolah nggak ada ujungnya gitu. Nah, maka kalau di situasi yang sekarang kekecewaan itu tadi seperti apa bergulirnya gitu dalam diri individu itu. Apakah individu ini bisa dealing dengan kemarahannya dia, rasa kecewanya dia? Apakah individu ini bisa bisa merasionalisasikan hal-hal yang tadi gitu. Apakah ada titik temu nih antara idealismenya dia, nilai-nilai dengan yang sedang ada dalam realita gitu. Kalau tidak ada dan ini terus berlangsung konflik ini dalam dirinya, ya bisa mengarah kepada stres dan kemudian burnout gitu. Jadi memang kemungkinannya tetap ada gitu. Semoga cukup menjawab bagi Pak Denny. Baik, terima kasih Kak Dian. Oke, jadi mengenai kebijakan tadi memang
bagaimana, apakah individu cara mengatasinya itu bisa merasionalisasikannya, atau mungkin bisa dengan cara lain ya yang lebih bijak untuk mengatasi atau menangani kecenderungan untuk burnout dalam diri sendiri, tentang situasi atau kebijakan, nilai-nilai mungkin yang tidak sesuai dari kebijakan yang dibuat di dalam organisasi dengan diri sendiri ketika bekerja, mengenai COVID tadi ya. Oke. Karena waktunya sudah malam dan kita akan menutupnya dengan doa. Doa akan dipimpin oleh, sebelumnya saya mengucapkan terima kasih pada seluruh peserta dan juga kepada Kak Dian yang sudah turut berpartisipasi dan mengisi acara MCF malam ini. Kami sangat berterima kasih, dan malam ini kami akan memanjatkan doa penutup yang akan dipimpin oleh Bu Eunike Sugiyati. Apakah Bu Eunike bersedia? Apakah hadir di tempat? Kayaknya udah nggak ada ya, Sis. Mungkin kita bisa ke yang lain ya. Sebentar. Atau mungkin bisa ke Sis Yulivia. Halo Sis Yulivia. Oke. Ya, oke. Terima kasih sudah bersedia untuk memimpin. Terima kasih ya. Oke, suara saya kedengaran dengan jelas? Kedengaran. Jelas. Oke, terima kasih sebelumnya buat Kak Dian ya, sangat memberkati di malam hari ini. Bapak Ibu, saudara sekalian, sahabat milenials, mari kita berdoa. Ya Allah, ya Tuhan kami, terima kasih Engkau selalu hadir di setiap keberadaan hidup kami, bahkan di masa-masa kesulitan hidup kami, di saat terkelam dan terpuruk hidup kami, Engkau selalu hadir. Terima kasih Tuhan untuk kesempatan belajar bersama di malam hari ini, hal yang menolong kami mencerahkan lagi bagi kami di dalam menghadapi setiap kehidupan kami, termasuk dalam pekerjaan kami. Engkau yang menolong kami ya Tuhan, sehingga kami memiliki pembaharuan kembali di dalam kami, menekuni akan panggilan khususnya dalam pekerjaan kami. Ini kami Tuhan, terima kasih untuk Kak Dian yang telah menjadi saluran berkat-Mu. Terima kasih Engkau telah memakai dia menjadi alat-Mu di malam hari ini. Engkau yang memberkati, memakai dia terus ya Tuhan. Biarlah Kak Dian terus mengembangkan diri dan menjadi berkat dimanapun dia pergi dan berada. Terima kasih untuk sahabat-sahabat Bapak Ibu yang boleh bergabung di malam hari ini. Biarlah kami yang telah menerima berkat di malam hari ini, kami boleh menjadi saluran berkat bagi keluarga kami dan lingkungan kami, termasuk bangsa kami. Terpujilah Engkau Tuhan kami mau mengakhiri akan pertemuan kami di malam hari ini. Hanya di dalam Kristus Tuhan kami berdoa. Amin.